Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Fitria Rais. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan tapi khusus pada gambar segitiga siku-siku. Ingin tahu seperti apa? Jangan lupa yang belum subscribe dan klik tanda lonceng ya. Oke, kita langsung saja kita lihat seperti apa kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, biasanya kalau muncul gambar seperti ini, di sini ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian di dalam sebuah segitiga siku-siku ini ada garis tinggi. Garis tinggi itu apa? Garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut ke sisi yang ada di hadapannya sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi di sini ada 3 buah segitiga siku-siku. Segitiga yang pertama ABC, kemudian yang kedua ADB, dan yang ketiga ACD. Untuk pasangan yang pertama, segitiga ABD sebangun dengan segitiga ADC. Nah, kita pisahkan gambarnya seperti ini supaya enak dilihatnya ya. Dari gambar ini didapat sisi-sisi yang bersesuaian, pasangan sisi yang bersesuaian, yaitu AD di sini bersesuaian dengan CD, kemudian BD bersesuaian dengan AD. Kita dapat seperti ini, kita dapat bentuk seperti ini. Kemudian seperti penjelasan yang kemarin, ini kita kali silang. Maka didapatkan AD kali AD jadi AD pangkat 2 atau AD kuadrat sama dengan ini CD dikali BD itu menjadi BD dikali CD atau nulisnya boleh terbalik. CD dikali BD sama aja ya. Kemudian selanjutnya pangkat 2 di sini atau kuadrat di sini kita pindahkan. Maka dia berubah menjadi akar. Jadi AD sama dengan akar dari BD dikali CD. Nah, ini untuk pasangan segitiga yang pertama. Kemudian dari gambar ini kita dapati lagi sebuah pasangan yang sebangun lagi, yaitu segitiga ABC. Ini ya, ABC yang besar dengan segitiga ABD yang ini. Nah, kalau dipisahkan seperti ini gambarnya. Dari gambar, kalau sudah dipisahkan, kita dapat pasangan sisi yang bersesuaiannya, yaitu AB berpasangan dengan BD, jadi AB per BD sama dengan BC per AB. Harus sesuai ya. Kemudian sama kayak tadi kita kali silang. Maka didapat hasilnya AB dikali AB sama dengan AB pangkat 2. Kemudian sama dengan BD dikali BC. Atau boleh terbalik. BC dikali BD. Maka selanjutnya sama seperti tadi. Kuadratnya kita rubah menjadi akar. Nah, ini rumus yang kedua. Ini rumus yang pertama, rumus yang ketiga. Satu lagi pasangannya kita dapati segitiga ABC, segitiga yang besar, sebangun dengan segitiga ACD. Yang kecil ya. Kita pisahkan lagi gambarnya supaya enak melihat pasangan sisi yang bersesuaiannya. Di sini kita lihat AC berpasangan dengan CD, maka AC per CD. Kemudian BC, sisi miringnya, berpasangan dengan AC. BC per AC. Kita kali silang, maka didapat hasilnya AC kali AC itu sama dengan AC kuadrat.
sama dengan CD dikali BC. Atau BC dikali CD, boleh dibolak-balik. Nah, pangkat 2-nya kita pindahkan, dia berubah menjadi akar. Jadi, dari gambar sebuah segitiga siku-siku yang terdapat garis tinggi, didapat 3 buah rumus kesebangunan. Kita tulis di sini supaya lebih enak dilihatnya dan lebih simpel. Kalau tadi dari mana asal mulanya rumus ini. Nah, ini kita singkat. Ini yang kita jadikan patokan rumus kesebangunan pada segitiga siku-siku yang di dalamnya terdapat garis tinggi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pada gambar di bawah diketahui BD 8 dan CD 2, tentukan panjang AD. Ya, masih ingat rumusnya? Sebaiknya rumusnya dicatat dulu di kertas supaya tidak bolak-balik ya melihatnya. AD rumusnya tadi adalah, sebelum kita masuk ke rumus AD, ini kita jumlahkan dulu sisi miringnya. 8 ditambah 2 itu sama dengan 10 cm. Jadi kalau sudah diketahui garis miringnya, kita jumlahkan dulu supaya lebih mudah. Baru kita masuk ke rumus. AD sama dengan, karena AD ini garisnya ada di tengah-tengah siapa? Yaitu tengah-tengah BD dan CD. Maka dia rumusnya AD sama dengan akar BD dikali CD. Atau kalian boleh pakai rumus yang pakai AD kuadrat, itu boleh. Kalau di sini saya lebih memilih memakai yang sudah berubah menjadi tanda akar. Kemudian kita masukin angkanya. AD, BD-nya di sini 8. Kemudian CD-nya di sini 2. Jadi 8 kali 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi akar dari 16. Akar dari 16 itu adalah 4. Jadi panjang AD 4 cm. Kemudian yang B ditanya berapa panjang AC. Kita lihat di sini. Cara melihatnya, cara menghafal rumusnya dengan menggunakan rumus jauh dekat ya. AC di sini dekat sama 2. Nah, yang kita anggap jauhnya itu adalah garis miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku yang kita anggap sebagai jauhnya. Oke, kita tulis dulu rumusnya. AC, saya ulang lagi ya. AC sama dengan akar. AC karena dekat dengan 2, berarti 2-nya kita tulis atau CD, dikali jauhnya itu tadi hipotenusa, yaitu BC. Jadi AD sama dengan akar CD dikali BC. Kita masukin angkanya, CD-nya 2, kemudian BC-nya 10. Jadi 2 kali 10 sama dengan akar 20. Nah, di sini boleh menggunakan hasil dengan desimal atau kita sederhanakan bentuk akarnya. Seperti video yang sebelumnya ya, saya sudah mengajarkan bagaimana cara menyederhanakan akar. 20 itu kalau disederhanakan atau kalau dipecah menjadi 4 kali 5. Nah, di sini yang bilangan kuadratnya adalah 4. Maka 4 kita keluarkan dari akar dari 4 adalah 2, yang di dalam tanda akar masih ada angka 5. Jadi 2 akar 5. Ini adalah panjang AC. Kemudian yang ketiga, panjang AB. AB, kita pakai rumus yang tadi ya, jauh dekat biar gampang. Garis AB lebih dekat ke angka 8. Jauhnya tadi yang seperti saya bilang, jauhnya adalah sisi miring, yaitu 10. Jadi AB sama dengan akar BD dikali BC. Kalau kita ganti dengan angkanya berarti AB sama dengan akar 8 kali 10. 8 kali 10 itu 80. 80 kalau disederhanakan atau kalau kita pecah menjadi 16 kali 5.
Akar dari 16 itu adalah 4. 5 tidak ada akarnya, maka 5 tetap di dalam tanda akar. Jadi 4 akar 5 cm. Kita masuk ke contoh yang kedua. Pada gambar di bawah diketahui AB 8 cm, AC 6 cm. Tentukan panjang ABC. Seperti kita ketahui, ini adalah gambar sebuah segitiga siku-siku. Jadi, kalau segitiga siku-siku biasanya berhubungan dengan Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras? Kalau ditanya sisi miring, maka BC didapat dari akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Atau kalau kalian hafal triple Pythagoras, itu lebih cepat lagi ya. Lebih mudah lagi mengerjakannya. 6, 8, triplenya adalah 10. Oke, ini kita terusin. BC 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 itu sama dengan 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Oke, yang B. Berapa panjang CD? Di sini CD, kembali ke rumus, yang ada CD-nya itu adalah kita menggunakan rumus AC. AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Kita pakai rumus yang ini. Kemudian kita masukin angkanya. AC itu 6. 6 kuadrat sama dengan CD-nya belum diketahui. Kemudian tadi BC-nya kita sudah dapat. BC-nya itu adalah 10. Kemudian 6 kuadrat itu 36. CD kali 10 itu sama dengan 10 CD. Maka CD sama dengan 36 dibagi 10. Jadi tetap ya, patokannya kepada rumus. Jadi kalau ditanya CD, kita cari di mana ada angka CD, di mana ada garis CD. Rumus yang mana yang bisa menggunakan, maksudnya kita pakai rumus yang mana yang ada CD-nya. Kalau misalnya hurufnya berbeda, kita lihat di sini, tinggal diganti, sesuaikan aja ya. Oke, 36 dibagi 10 itu sama dengan 3,6 cm. Yang terakhir, untuk menentukan panjang AD itu tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah garis BD dan CD. Kalau di tengah-tengah gampang ya. Tinggal di tengah-tengah siapa dia? BD dengan CD. Berarti AD sama dengan akar BD dikali CD. Atau kalian mau pakai tanda kuadrat juga boleh. Kita masukin angkanya. BD-nya tadi belum ada, tapi tadi sudah diketahui panjang BC. Panjang BC di sini adalah 10. Ya, kemudian kita dapat lagi panjang CD. Maka panjang BD didapat dari 10 dikurang 3,6 sama dengan 6,4. Maka kita masukin ke rumus. AD sama dengan akar 6,4 kali 3,6. Hasil kalinya adalah 23,04. Kalau diakarin, hasilnya adalah 4,8 cm. Nah, inilah contoh soal tentang kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku yang tepatnya ada garis tingginya. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.